Akhirnya selesai juga petualangan di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita ucapin selamat dulu buat Jepang, Australia, Korea Selatan, Iran, Jordania, dan Uzbekistan yang udah dapat tiket langsung ke Piala Dunia. Enak ya, udah kayak dapat fast track masuk konser Coldplay. Sementara itu kita Indonesia masih harus ikut round 4 dan ya, ini bukan sekedar babak tambahan, tapi bisa jadi ujian hidup tersendiri. Karena bayangin aja guys, dari 6 tim yang ada di round 4, cuma kita yang bukan negara Timur Tengah. Sisanya ya mereka lagi-lagi Arab Saudi, Qatar, Irak, Oman, sama Uni Emirat Arab. Udah kayak reunian geng Jazirah Arab bejir. Ini auto adu doa nggak sih? Bisa dibilang ini bukan cuma soal siapa yang jago main bola, tapi juga siapa yang tahan mental di lapangan dan di luar lapangan. Karena kita tahu yang serem dari negara-negara itu bukan cuma taktiknya, tapi juga kelakuan non-taktisnya. Mulai dari wasit yang suka sok random, pemain yang hobi acting, sampai cuaca panas, plus aura-aura politik AFC yang kadang lebih tajam dari tendangan Ronaldo. Gelo. Nah, belum selesai urusan lawan, sekarang muncul lagi isu baru yang bikin kening makin berkerut. Katanya nih, AFC bakal ngasih tuan rumah round 4 ke Qatar dan Arab Saudi. Padahal dari segi perolehan poin di round 3 justru Irak dan Uni Emirat Arab yang lebih unggul. Tapi kenapa ya yang dapat malah Qatar dan Arab Saudi? Jawabannya katanya sih karena ranking FIFA mereka lebih tinggi. Ya awal alasannya resminya begitu, tapi banyak juga yang mencium aroma bumbu dapur di balik keputusan itu. Jadi nggak heran kalau AFC sekarang jadi lagi bahan omongan di warung kopi, Twitter sampai grup WhatsApp keluarga gitu. Gelo, Edun. Indonesia sendiri jelas nggak tinggal diam dong. Kita juga udah ajukan diri buat jadi tuan rumah round 4. Cuma ya itu, saingannya itu negara petrodolar bro, yang kalau disuruh nyewa stadion bisa sekalian beli stadionnya. Sementara kita, ya bismillah, modal semangat, doa emas, dan tentu saja kekuatan netizen plus 62. Yang penting nyoba dulu, urusan lolos, urusan nanti gitu. Tapi di tengah semua drama ini ada satu hal yang bikin kita tetap optimis, perhatian FIFA ke Indonesia makin gede nih. FYI, Indonesia itu sekarang satu-satunya negara Asia yang punya kantor FIFA loh. Artinya Indonesia dianggap penting bejir, apalagi kalau bicara soal fans fanatik, atmosfer stadion, dan potensi pasar. Indonesia itu emas buat FIFA, gelo. Gimana enggak coba, stadion penuh, medsos rame, dan rating TV tinggi banget jir. Bahkan media luar kayak ESPN sampai bilang kalau Indonesia tuh raksasa yang tertidur, yang mulai bangun pelan-pelan. Edun pokoknya mah. Ngomongin timnas, performa di round 3 itu emang naik turun. Kita sempat bikin bangga lawan Arab Saudi, Bahrain, dan China. Tapi juga sempat dibantai Jepang dan Australia. Ya, tapi dari situ kita bisa tahu posisi kita ada di mana gitu bejir. Bukan buat minder, tapi justru jadi parameter kayak kata Patrick Kluivert, pelatih kita yang botak dan ganteng itu. Kalau Indonesia punya potensi, tapi ya harus sabar, karena jadi kuat itu nggak instan bro. Ini bukan instan gitu, ini sepak bola bejir. Terlepas dari hasil round 3, Indonesia tetap jadi tim yang bikin banyak orang penasaran kok. Bahkan pelatih Jepang sendiri bilang kalau Indonesia itu tim paling unik yang dihadapi. Dan menurutnya kalau Indonesia bisa mainin squad idealnya, kita bisa banget nih ngegeser dominasi tim-tim Asia lainnya. Nah, PR-nya sekarang tinggal gimana ngerapin pembinaan, ngebenerin liga dari level atas sampai bawah, dan tentu aja ningkatin mentalitas para pemain gitu. Soal venue round 4, katanya AFC emang dari awal nggak pernah bilang akan digelar di tempat netral. Tapi baru-baru ini AFC ngeluarin undangan untuk negara yang mau jadi host. Nah, kabar yang santer bilang Arab Saudi dan Qatar udah dipilih karena rating FIFA-nya tinggi. Indonesia sendiri dapat pot 3 bareng Oman. Tapi tetap aja kita harus waspada karena round 4 nanti akan dimainkan dengan sistem round robin terpusat, alias semua pertandingan digelar di satu negara. Dan kalau itu bukan Indonesia, kita harus siap hadapin atmosfer tamu yang keras-keras bejir. Tapi jangan takut dulu nih, banyak juga yang percaya Indonesia bisa bersaing. Kuncinya jangan panik, jangan hater, fokus sama tim sendiri. Gak usah kebanyakan mikir konspirasi deh. Emang sih wasit bisa ngeselin, tuan rumah bisa ngatur-ngatur. Tapi selama kita solid dan punya kualitas, semua bisa dilibas abis. Gelo menyala Indonesiaku. Sekarang tinggal nunggu drawing group yang bakal dilaksanakan 17 Juli nanti. Kalau dilihat dari potensi lawan, kita bisa aja sekumpulan dengan Qatar, UAE, atau Irak. Tapi ya gas aja sih. Toh nggak ada jalan gampang ke Piala Dunia. Semua harus dilalui dengan usaha dan darah netizen yang mendidih banget bejir.
Sementara para pemain sekarang di balik klub masing-masing yang punya klub kayak Rafael Triwe, Tom Haye, Jasin Hamdar, semoga deh segera dapat tempat yang kasih menit bermain cukup. Karena itu penting banget buat jaga ritme permainan. Lalu ada uji coba lawan Kuwait dan Libanon di September. Nah itu momen yang pas banget buat nyoba taktik baru nggak sih, formasi baru, siapa tahu ketemu chemistry gitu di sana, ya kan? Ya, Bang Patrick, tolonglah ya. Oh iya, bicara soal statistik, selama round 3 kemarin, Indonesia tuh kebobolan 20 gol. Iya, 20 cuy. Jadi jelas banget PR utama kita ada di lini belakang. Tapi nggak usah saling nyalain antar pemain ya, semua punya gaya main masing-masing. Tinggal bagaimana nih pelatih bisa menyatuin itu jadi tim yang solid banget gitu. Dan terakhir, ingat kata ASPN, Asia sedang berkembang dan tanda-tandanya udah jelas. Raksasa tidur bernama Indonesia mulai bangun. Jadi buat kita semua jangan pesimis, kita udah sampai sejauh ini. Mimpi ke Piala Dunia tinggal beberapa langkah lagi. Mau main di Arab kek, Qatar kek, GBK kek, selama kita satu suara, satu semangat, Garuda tetap bisa terbang tinggi. So gimana menurut kalian nih guys? Tulis pendapatnya di kolom komentar.